Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kita, yaitu tentang sastra anak yang berjudul dengan sastra tradisional, yang terdiri dari kelompok Wolfa Foundation dengan NIM 083, Ratnawati Dwi dengan NIM 101, Anita Wulandari dengan NIM 105, Yudi Dwi dengan NIM 119, dan Jati Asmayanti dengan 113. Terima kasih untuk waktunya. Kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu hakikat sastra tradisional. Sastra menurut Lukens dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1999 halaman 10 menawarkan dua hal utama, yaitu kesenangan dan pemahaman. Sastra hadir kepada pembaca pertama-tama adalah memberikan hiburan yang sifatnya menyenangkan. Sedangkan menurut Lukens, dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1999 halaman 4 menegaskan bahwa tujuan memberikan hiburan, tujuannya juga menyenangkan dan memuaskan pembaca. Tidak peduli pembaca dewasa ataupun anak-anak adalah hal yang esensial dalam sastra. Sedangkan menurut Sekbi, dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1991 halaman 4 mengatakan bahwa hakikat sastra tradisional pada hakikatnya adalah citra kehidupan, gambaran kehidupan. Citra kehidupan atau image of life dapat dipahami sebagai gambaran secara konkret tentang model-model kehidupan sebagaimana yang dijumpai dalam kehidupan faktual sehingga mudah diimajinasikan sewaktu dibaca. Jadi, sastra anak adalah buku-buku bacaan yang sengaja ditulis untuk dikonsumsikan kepada anak. Buku-buku yang isi kandungannya sesuai dengan minat dan dunia anak, sesuai dengan tingkat perkembangan emosional dan intelektual anak, dan buku-buku yang karenanya dapat memuaskan anak. Sastra anak tidak harus berkisah tentang anak, tentang dunia anak, tentang berbagai peristiwa yang mesti melibatkan anak. Sastra anak dapat berkisah tentang apa saja yang menyangkut kehidupan, baik kehidupan manusia, binatang, tumbuhan, maupun kehidupan yang lain, termasuk makhluk dari dunia lain. Yang selanjutnya yaitu ciri sastra tradisional. Ciri umum dari sastra tradisional yaitu yang pertama, umumnya tidak diketahui pengarangnya karena kemunculannya pun tidak sengaja dan berlangsung dari waktu ke waktu, dan tidak sekaligus seperti halnya penulisan sastra dewasa ini. Yang kedua, berupa cerita tradisional yang merupakan milik masyarakat. Yang ketiga, sebuah warisan sastra anak yang berharga dan menjadi dasar pemahaman seluruh kesastraan. Yang keempat, diwariskan secara lisan dan bersifat personal karena tiap pencerita memiliki kebebasan untuk memilih berbagai bentuk kebahasaan sesuai dengan seleranya. Yang kelima, dapat berubah-ubah dalam arti para pencerita dapat menambah atau mengurangi, dapat karena lupa atau disengaja sebagian dari cerita. Yang keenam, menurut Michel tahun 2003 halaman 228, cerita tradisional umumnya menampilkan tokoh yang bersifat sederhana dan stereotip yang mempresentasikan kualitas sifat kemanusiaan tertentu. Yang ketujuh, pada umumnya alur bersifat linear dan sederhana karena hanya menampilkan satu jalinan kisah. Yang kedelapan, adanya nilai pendidikan atau pengajaran. Sebab masyarakat dahulu menjadikan sarana lisan merupakan sarana terpenting untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dan yang terakhir, umumnya kurang dan bahkan tidak masuk akal. Namun begitulah cara orang dahulu memaknai kehidupan dan
dunia. Selanjutnya C. Jenis sastra tradisional. Sastra tradisional terdiri dari berbagai jenis seperti mitos, legenda, fabel, cerita rakyat, nyanyian rakyat, dan lain-lain. Namun pembedaan jenis sastra tradisional tersebut sebagaimana ditemukan misal halaman 228 tahun 2003 tidak pernah jelas karakteristik tertentu yang dipandang membedakan antara suatu jenis cerita dan jenis cerita yang lain tidak pasti. Dalam dunia kesastraan Indonesia dikenal adanya penamaan sastra Melayu lama yang menunjukkan pada berbagai jenis sastra rakyat yang dihasilkan oleh masyarakat Melayu. Font halaman 1 tahun 1976 membedakan sastra rakyat Melayu lama ke dalam 5 macam, yaitu cerita asal-usul, cerita binatang, cerita gandaka, cerita Kelipulara, dan pantun. Berikut ini jenis-jenis sastra tradisional dan penjelasannya. 1. Mitos. Mitos atau mitis adalah salah satu jenis cerita lama yang sering dikaitkan dengan dewa-dewa atau kekuatan supranatural yang lain yang melebihi batas-batas kemampuan manusia. Menurut Luken tahun 2003 halaman 26, mitos merupakan sesuatu yang diyakini bangsa atau masyarakat tertentu yang pada intinya menghadirkan kekuatan supranatural. Kebenaran cerita mitos itu sendiri patut dipertanyakan, terutama lewat sudut pandang rasionalitas dewasa. Tetapi masyarakat pada umumnya menerima kebenaran itu tanpa mempertanyakan kembali. Mitos sering dikaitkan dengan cerita yang bersifat religius dan spiritual. Jenis-jenis mitos yaitu ada mitos penciptaan. Mitos penciptaan atau disebut juga mitos asli adalah mitos yang menceritakan dan atau menjelaskan awal mula kejadian sesuatu. Yang kedua yaitu adalah mitos alam. Mitos alam adalah cerita yang menjelaskan hal-hal yang bersifat alamiah seperti formasi bumi, pergerakan matahari dan bumi, perbintangan, perubahan cuaca, karakteristik bintang, dan lainnya. Yang ketiga yaitu ada mitos kepahlawanan. Mitos kepahlawanan adalah mitos yang mengisahkan seorang tokoh yang menjadi pahlawan karena kualifikasi dirinya dan memiliki keajaiban tertentu di luar nalar kemanusiaan. Yang terakhir yaitu ada mitos sejarah. Mitos ini merupakan mitos yang hubungannya dengan peristiwa sejarah, peristiwa dan tokoh yang benar-benar ada dan terjadi. Jadi, ini merupakan gabungan antara cerita mitos, tokoh, dan peristiwa sejarah. Yang kedua itu adalah legenda. Sama halnya dengan mitos, legenda juga termasuk bagian dari cerita rakyat. Perbedaan antara mitos dan legenda tidak pernah jelas. Keduanya sama-sama menampilkan cerita yang menarik dengan tokoh-tokoh yang hebat yang berada di luar batas-batas kemampuan manusia lumrah. Hal yang membedakannya adalah bahwa mitos sering dikaitkan dengan dewa-dewa dan atau kekuatan-kekuatan supranatural yang di luar jangkauan manusia. Sebaiknya, walaupun sama-sama menghadirkan tokoh-tokoh yang hebat, legenda tidak mengaitkan tokoh-tokoh itu dengan atau sebagai dewa-dewa atau yang berkaitan dengan supranatural, melainkan dengan tokoh peristiwa, tempat-tempat nyata yang mempunyai kebenaran sejarah. Lukas 2003 halaman 27. Legenda dapat dipahami sebagai cerita magis yang dikaitkan dengan tokoh, peristiwa, dan tempat-tempat yang nyata. Michel 2003 halaman 238. Jenis-jenis legenda dapat dibedakan ke dalam legenda tokoh, tempat, dan peristiwa. Berikut ini.
Yaitu yang pertama adalah legenda tokoh. Legenda tokoh dimaksudkan sebagai sebuah cerita legenda yang mengisahkan ketokohan seseorang tokoh. Dengan kata lain, tokoh itulah yang menjadi legenda atau legenda karena kehebatan, kesaktian, kebijakan, atau kualifikasi jati dirinya yang lain yang menyebabkan kekaguman orang atasnya. Yang kedua yaitu legenda tempat peninggalan. Legenda ini dimaksudkan sebagai cerita yang berkaitan dengan adanya peninggalan-peninggalan tertentu dan atau asal-usul terjadinya suatu dan penanaman tempat-tempat tertentu. Yaitu yang terakhir adalah legenda peristiwa. Legenda peristiwa adalah adanya peristiwa-peristiwa besar tertentu yang kemudian menjadi legenda karenanya. Legenda yang berkaitan dengan peristiwa besar tersebut tidak dapat dipisahkan dengan tokoh-tokoh besar yang dilegendakan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu cerita binatang atau fabel. Cerita binatang atau fabel adalah salah satu bentuk cerita tradisional yang menampilkan binatang sebagai tokoh cerita. Binatang-binatang tersebut dapat berpikir dan berinteraksi layaknya komunikasi manusia juga dengan permasalahan hidup layaknya manusia. Mereka dapat berpikir, berlogika, berperasaan, berbicara, bersikap, bertingkah laku, dan lain-lain. Sebagaimana halnya manusia, cerita binatang seolah-olah tidak berbeda halnya dengan cerita yang lain. Dalam arti, cerita dengan tokoh manusia selain bahwa cerita itu menampilkan tokoh binatang. Untuk yang keempat adalah dongeng. Dongeng merupakan salah satu cerita rakyat yang mencakup beragam cakupannya. Bahkan untuk memudahkan penyebutan, semua cerita lama termasuk ketiga jenis cerita yang telah dibicarakan di atas sering begitu saja disebut dengan dongeng. Misalnya dongeng Kancil mencuri ketimun, Kancil dengan buaya, asal-usul terjadinya gunung Takuban Perahu, Cium Wanara, bawang merah dan bawang putih, timun mas, dan sebagainya. Dongeng berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia, baik yang berasal dari tradisi lisan maupun sejak semula diciptakan secara tertulis. Yang terakhir yaitu nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat merupakan salah satu bentuk sastra tradisional yang banyak dikenal dan dinyanyikan hingga kini. Sebagai salah satu bentuk kesenian tradisional, pada umumnya nyanyian rakyat tidak diketahui penciptanya karena saat nyanyian itu diciptakan, rasa kebersamaan masih jauh lebih dipentingkan daripada kepentingan individual. Pada waktu itu, nyanyian rakyat juga tidak dituliskan. Maka ia juga mewaris secara turun-temurun secara lisan dengan dinyanyikan secara langsung. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.